Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa in iktasarta 'alal hajari fa'alaika antas ta'mila salasata ahjarin tahiratin munasyifatin. Kita pakai domir fa'ala yufa'il ya. Nasyapa yunasyifu, tansyipan fahuwa munasyifun. Awan Oke, di belakang loh jadinya. Munasyifatin ay mutasyarribatin lil aini fala yujzi'u mutanajjisun wala ma fihi rutubatun wa ma fihi nu'umatun katurabi wal fahmir rahwi wal qasabil ladzi lam yushaqqu. Biasanya kalau fi'il yang wazannya begini, madda yamudu syaqqa yashaqqu, itu ketika jazam dia terserah tuh. Soha yasihu itu kalau jazam dia boleh dibaca fathah, dhammah, kasrah boleh. Jadi dibaca lam yushaqqo boleh, lam yushaqqu boleh, lam yushaqqi boleh. Alladzi lam yushaqqu idza kana ghayra judurihi. Kita potong dulu. Wa in iktasarta 'alal hajari, dan jika kamu membatasi atas batu, kan kemarin yang afdolnya menggabungkan antara batu dan air. Tapi kalau mau meringkas lebih afdolnya menggunakan air. Nah ini jika kamu membatasi atas batu, jika kamu merasa cukup menggunakan batu, fa'alaika, maka kewajiban atasmu antas ta'mila kala tata ahjarin, bahwa kamu menggunakan 3 buah batu. Kemarin ya, jadi kalau pakai batu, batunya 3 biji atau pakai batu yang memiliki 3 sudut. 3 batu tahiratin yang suci, munasyifatin yang mengeringkan, ay mutasyarribatin artinya yang menyerap, mutasyarribatin yang menyerap. Lah, lu mau jauh buat lu? Dijagain air. Takut angin. Biasa. Kuncet. Kalau angin udah minta air. Udah pedih juga. Kalau dulu ada satu yang di belakang ngomong, Bu. Iya. Bawa nyamuk pojokan. Lontong. Udah tuh. Yang bisa menyerap. Jadi 3 buah batu yang bisa menyerap atau bisa menghilangkan lil aini, bagi zat najis itu, bagi zat najis.
Hebel bisa hebel. Hebel. Kenapa itu jerap? Bisa. Boes. Boes. Pokoknya semua benda yang kasar dan bisa menyerap itu dia boleh digunakan untuk istinja. Ya cuma tadi itu resikonya. Fala yujzi'u, maka tidak boleh mutanajjisun, batu yang terkena najis. Jadi batunya harus suci ya. Kecuali kalau kemarin menggabungkan antara batu dan air. Kalau menggunakan dua-duanya boleh menggunakan batu yang najis. Tapi kalau membatasi dengan menggunakan batu saja, harus menggunakan batu yang suci. Maka tidak boleh batu yang terkena najis, menggunakan batu yang terkena najis. Wala ma fihi rutubatun, dan tidak boleh menggunakan batu yang padanya terdapat kelembaban, yabis kering, rotbun basah. Jadi kalau cebok pakai tisu basah nggak bisa, ya harus pakai tisu yang kering. Batu juga begitu, batu yang kering, nggak boleh pakai batu yang basah. Hah? Ya harusnya pakai tisu kering Pak Guru, harusnya. Ntar kalau udah kering, ya baru pakai tisu basah. Gitu. Yang penting pas membuang zat najisnya itu pakai tisu kering dulu. Bungkus ya. Kanebo nggak bisa. Kanebo nggak bisa. Kecuali kanebo yang kering. Tapi dia mau nggak pernah kan licin dia. Licin. Wa ma fihi nu'umatun, dan apa ini mah kencang banget. Dan apa yang terdapat padanya kelembutan, nu'umatun, kelembutan. Ya halus kan itu permukaannya, enggak kasar. Kalau yang dasarnya itu halus atau licin itu nggak bisa dipakai buat istinja. Harus pakai yang keset, yang kasar. Yang benar ada coklat ya. Kalau pas kencing pas mananya gitu? Depannya. Pas lubang ya gitu. Pakai hebel juga. Biasa. Rusak-rusak itu. Ya pas lubangnya itu. Iya, ledes. Tembok baru diatin ya, yang belum dah. Katurobi, seperti tanah. Saya lagi bahasanya kalau kemarin tanah kering ya. Kalau tanah kering boleh. Ini kalau tanah yang biasa tuh yang masih ada unsur kelembabannya. Batu bata boleh, batu bata. Tanah kering. Iya batu bata apa lagi? Emang tanah dibakar itu. Wal fahmir rahwi, dan arang yang halus. Emang kebanyakan kalau arang halus ya, agak licin ya. Arang. Wal qasabil ladzi lam yushaqqu, dan bambu yang belum dibelah. Kalau bambu licin rupanya. Oh, nggak boleh. Kecuali bagian dalamnya ada.
Ada lumutnya. Serian. Serian. Untung kita tinggal di kampung yang banyak airnya ya, nggak ngerasain istinja pakai bambu. Kena ulan. Idza kana ghairu judurihi, apabila keadaannya itu bukan akarnya. Nah, kalau akar bambu mah kasar. Apa namanya? Bongkot atau apa? Terbung. Lihat akar bambu kan ada itu kan? Bongkot kan namanya? Nah kalau itu boleh tuh buat istinja, ada kasar kan? Ada bro. Dihalusin dikit, bisa dihalusin dikit. Apa sih? Ya Linda, kandas. Bongkot. Ya ini kan suatu saat kita lagi tersesat di hutan, air nggak ada, gitu. Nyari batu yang suci nggak nemu. Makanya tadi alhamdulillah kita mah tinggal di kampung yang banyak air, jadi nggak pernah batu istinja pakai batu. Bambunya kagak ada. Kalau sekarang kan air tisu, sekarang mah Rokok. Rokok Indomaret itu. Betul. Tamsahu aitu immu biha mahallan najwi ay al-khor'i. Kamu usap artinya kamu ratakan dengannya tempat keluarnya najis. Ay al-khor'i artinya tinja. Ya tadi kayak kalau pipis ya emang tempat keluarnya itu, bagian lubangnya itu. Kalau pakai daun kayak gimana jenisnya? Ya tadi pokoknya yang penting daunnya yang kasar, yang kering, Daun bambu. laras pisang. Daun bambu dulu. Dan berendek. Cocokin mulu. Pokoknya yang sifatnya kering, kasar itu baru boleh dipakai. Kalau daun yang agak licin dia nggak boleh. Makanya kalau kita mah bisa dikit. Kalau yang cewek itu lagi Sampai ke situ ya. Lagi dipikirin aja. Nah dia gampangan lagi tinggal ngusap doang. Iya juga ya. Kalau pakai bongkot. Saya nggak kepikiran sih. Iya ya Wen. Iya juga ya. Bongkot. Habis akar bambu apaan? Bongkot. Aduh ya Allah. Terus. Kita coba bacain kitab Bang Edwin. Wal qasabul ladzi lam yusaqu ila kana ghairu juzurihi. Bambu yang belum dibelah apabila keadaannya itu bukan akarnya. Akar bambu apaan? Tuh, bongkot kan. Jadi komen aja ya gue. Fa inna ta'mima kulli mas'atin minat talati likulli juz'in minal mahalli wajibun bi antado al hajaro ala muqaddamil maq'adati qabla mawdi'in najasati wa tamurroha bil mashi wal idarati ila muakhkharihi. Kenapa? Fa inna ta'mima kulli mashatin, maka sesungguhnya meratakan setiap usapan minat talati
dari 3 batu itu likulli juz'in minal mahalli, bagi setiap bagian dari tempat keluarnya najis, wajibun, itu wajib. Bi an tadu'al hajaro, dengan bahwa kamu meletakkan batu ala muqaddamil maq'adati, pada bagian depan dubur. Ada yang mau nyontohin nggak? Ala muqaddamil maq'adati, maq'adah itu katanya bagian tubuh yang dipakai duduk, ya pantat gitu. Dubur. Bagian depan dubur. Jadi batunya yang pertama ditaruh di bagian depan dubur dulu, di bawah belakang biji dah tuh, bagian situ, bagian depan. Praktekin kali guru ya. Maju. Bukan. Jadi pas bagian biji kan ada jarak tuh antara lubang dubur sama biji kan ada jarak tuh. Nah taruh batunya dari depan situ, dari belakang apa? Bagian belakang biji itu. Qabla maudi'in najasati, sebelum tempatnya najis. Wa tamurroha, dan kamu gosokkan batu itu bil mashi, dengan usapan, wal idarati ila muakharihi, dan dengan memutarnya ila muakharihi, ke bagian belakangnya. Iya kalau kurus, gemuk. Jadi kalau ini misalnya batu, ini batu nih, oke? Ini tarik ke belakang sambil diputerin gitu, diputerin. Jadi tangan najis ya? Hah? Tangan kena najis jadinya. Tangan. Ya kan contoh batu dong, batu. Batu kan gede ya. Hah? Tengah-tengah pegangnya. Iya, kan ini kan batu ini ada pinggirannya tuh. Ya. Nah pinggirannya yang kita buat gosok itu sambil diputerin. Motor begini ya, gitu ya. Iya, jangan tangan kita kena najis. Ya makanya kalau buang airnya yang cair itu nggak boleh deh istinja pakai batu. Iya. Karena pasti beleweran. Ini yang normal dah. Ini yang lempung. Kelang. Ini ceritanya kan nggak ada air, ah. Hah? Ini kan ceritanya ada air, tapi sama aja gitu ya. Apanya? Ini di saat nggak ada air kan ini. Iya. Iya, jadi kalau air cetak tidak maju. Ulang kali. Gosok. Tadi sama. Betul. Ya kan dulu meskipun istilah yang jarang air tapi ada ya. Kalau misalkan kondisi buang airnya cair, dia nggak bisa istinja pakai batu, ya mau nggak mau dia nyari air buat istinja. Pasir kali jatuh. Kayak Kesak ya. Pakai arang nih. ya. Gerak. Wa ta'khudha tsaniyata wa tad'aha 'alal mu'akhkharati kadzalika wa tamurruha ilal muqaddamati. Dan kamu ambil batu yang kedua dan kamu letakkan batu itu di bagian belakang dubur. Kadzalika, seperti tadi.
wa tamurroha ilal muqaddamati, dan kamu usapkan batu itu ke bagian depan. Jadi kalau yang pertama tadi dari depan ke belakang pakai batu, yang kedua ambil usapnya dari belakang dulu, belakang ke depan. Hanya mungkin bersih. Baca dulu teman. Udah baca dulu aja. Wa ta'khudat tali tata. Fatudiroha haulal masrobati idaratan watam sahaha biha minal muqaddamati ilal muakhorati. Dan kamu ambil batu yang ketiga, watakhudat talitata, dan kamu ambil batu yang ketiga, fatudiroha haulal masrobati, maka kamu putar-putar batu itu haulal masrobati, di sekitar lubang dubur, di pas lempengan lubangnya itu diputar-putar gitu. Los. Kamu itu lagi. Kalau ambeien gimana? Keren. Aduh. Udah tuh. Idaratan, sekali putaran. Watam sahaha biha minal muqaddamati ilal muakhorati, dan kamu usapkan batu itu dari bagian depan ke bagian belakang. Bisa lagi, batu yang pertama tarikannya dari depan ke belakang, batu yang kedua dari belakang ke depan, yang ketiga kita putar-putar dulu di bagian lubang itunya, baru habis itu tarik dari depan ke belakang. Itu kalau istinja menggunakan batu. Bihaitu la tantaqilun najasatu an maudi'iha alladhi asobathu indal khuruji wastaqarrat fihi hatta law kunta wandammat ilyataka wantaqalatin najasatu ta'ayyana alaikal ma'u. Itu ada jawabannya. Bihaitu, sekiranya la tantaqilun najasatu, tidak berpindah najis itu an maudhi'iha, dari tempat keluarnya, alladhi asobathu, yang mengenainya, indal khuruji, ketika najis itu keluar. Makanya tadi yang dibolehin istinja menggunakan batu kalau memang najis yang keluarnya itu yang kelang, yang lempung. Wastaqarrat fihi, dan menetap padanya. Kalau cair makan nggak netep dia, ngalir. Apalagi habis kerujak malam-malam. Hanya batu tiga ya. Engkret. Kurang. Oh, kurang. Kurang. Kan nggak tahu kualitas itu lempungnya apa. Benar tadi, hebel. Resap benar ya. Hatta lau kunta, sehingga kalau seandainya kamu berdiri, wandammat ilyataka, dan menyatu oleh dua pantatmu, apa sih, rapat ya? Wandammat, dan rapat oleh dua pantatmu, wantaqalatin najasatu,
dan berpindah oleh najis itu, ta'ayyana 'alaikal ma'u, maka menjadi wajib atasmu oleh air. Menjadi wajib atasmu menggunakan air. Kalau kita berdiri terus akhirnya ada najis yang pindah aja, nggak perlu nungguin mencret dulu. Kalau ada yang pindah, udah wajib pakai air. Niat kata nyari air. Dari itu air. Makanya kalau orang dulu kan minimal kebanyakan yang buang air tuh kalau nggak di dekat kali, kalau nggak di sawah gitu ya, memang dekat sama air. Kalau yang dicubluk, ya kan lari itu ke rumah. Wa qawluhu bihaitu al-ba'u bimakna fi wa huwa muta'alliqun biqaulihi antas ta'mila. Dan ucapan tuan musannif bihaitu al-ba'u bimakna fi, ba'nya itu bermakna fi. Wa huwa muta'alliqun, dan dia berkaitan biqaulihi dengan ucapan tuan musannif antas ta'mila, bahwa kamu menggunakan. Amman naqlul muttarru ilaihi al-hasilu minal idarati fala yadur. Adapun perpindahan najis al-muttarru ilaihi yang tidak disengaja, yang memang pasti terjadi, al-hasilu minal idarati, yang munculnya dari sebab perputaran batu, fala yadurru, maka tidak mengapa, maka tidak masalah. Kalau emang najisnya pindah karena ketika kita muterin batunya itu nggak masalah. Ya, apalagi lagi ini mah cuma bahasan doang, jarang di zaman sekarang yang pakai batu. Sekarang udah ada tisu, udah segala macam yang lain, alat-alat yang lain. Wa kadzalika tamsahul qadiba fi talatati mawadi'a min hajarin bi an ta'khudha hajaron kabiron biyaminika wa dzakaru boleh ya, wa dzakaru biyasarika, bukan wa dzikru, itu wa dzakaru. Wa tamsahul hajaro, wa tamsah ngikut ke anta khuda. Wa tamsahal hajaro bidzakarika wa tuharrikal yasaro fatamsaha talata marratin fi talatati mawadi'a min hajarin wahidin kabirin au fi talatati ahjarin au fi talatati mawadi'a min jidarin ila an la tarar rutubata fi mahallil mashi hakadha fil ihya'i. Wa kadzalika, begitu juga tamsahul qadiba, kamu usap pala hajimu. Pala haji kan namanya ya? Helm apa-apaan? Batok. Ya pokoknya ujungan udah itu
palanya, bagian palanya selek. Digantai bisa. Biar dia Kamu usap al-qodiba helmmu pitala tatimawadi'a pada 3 tempat min hajarin dari batu. Ini kalau ngambilnya 1 batu ya. Bi an ta'khudha hajaron kabir. Dengan bahwa kamu mengambil batu yang gede. Jadi kalau saat kita mau istinja menggunakan 1 batu doang boleh, cuma batunya yang gede gitu. Jadi bisa kita pakai 3 bagiannya, 3 sudutnya. Dengan bahwa kamu mengambil 1 batu yang besar biyaminika dengan tangan kananmu, wa dzakaru biyasarika, dan titik dan zakar itu di tangan kirimu. Ya biasa dah kayak kita cebok itu, yang megang itu kan tangan kiri tuh. Jadi batu yang gede gitu. Pas itu Hembel lagi aja. Aku bagai ditibani. Wa tamsa al hajaro bidakarika, dan kamu usapkan batu itu dengan zakarmu. Kalau tadi dubur itu batunya yang kita puterin, kalau ini zakarnya yang kita usapin ke batu. Tembok begini gitu ya. Ya bisa, kalau emang temboknya kasar. Edes. belum diaci loh. Belum diaci. Tembok ada catnya kan nyelap itu. Hah? Beneran ada nyelap. Tapi kan dia licin. Ada nyelap. Daripada kagak dan orang. Aspal aja. Ada baik. Ada di bawah. Waktu harrikal yasaro, dan kamu gerak-gerakkan tanganmu yang kiri. Jadi batunya diam, kita pegang dengan tangan kanan, nah tangan kiri kita yang gerak gitu, sambil usap-usap zakar kita gitu. 3 kali dia ya? Hah? 3 kali? 3 kali. Sekali kebangsut ya. Fatamsaha talata marrotin, maka kamu usapkan itu 3 kali. Fi talatati mawadi'a, pada 3 tempat, 3 bagian, min hajarin wahidin kabirin, dari 1 batu yang besar. Au fi talatati ahjarin, atau pada 3 buah batu. Kalau 1 batu, batunya yang gede, atau 3 buah batu. Au fi talatati mawadi'a min jidarin, atau pada 3 bagian, 3 tempat dari tembok, dinding. Yang penting jangan dinding rumah orang, dosa. Yang listrik ya, boleh tidak? Hah? Apalagi itu fasilitas umum. Udah di motor Udah ya? Ya? Udah ada sudah biang ya? Itu tai. Dan habis dosa kita merosot. Ingat dia. Sudah belepotan. Buat teman dia. Aduh, bisa tangannya. Ila an la tarrutubata, sampai bahwa kamu tidak melihat sesuatu yang basah, fi mahalil mashi, pada tempat usapan. Selesainya kapan? Ketika kita usap lagi udah nggak ada yang basah lagi, baru selesai itu istinjanya.
Kalau masih ada yang basah, masih terus kita gosok. Pindah lagi gosok. Pelan. Mana lagi kenceng ya? Digosok-gosok. Hakadha fil ihya'i. Seperti itulah penjelasan dalam kitab Ihya. Fa in hasalal inqa'u bimarrataini wajaba 'alaikal itsyanu bitalitati. Fa in hasalal inqa'u, maka jika sudah hasil oleh kebersihan bimarrataini dengan 2 kali usapan, maka jika sudah bersih tempat keluarnya najis itu dengan 2 kali usapan, wajaba 'alaikal itsyanu bitalitati, wajib atasmu melakukan usapan yang ketiga. Tetap harus 3 kali. Meskipun 2 kali udah bersih, tetap wajib melakukan usapan yang ketiga. Itu buat syarat doang. Yang penting 3 kali usapan. Apa mengerti? Wa in lam yahsulil inqa'u bitalatatin minal masahati bi an baqiya atarun yuziluhu ma fawqa sigharil khazafi fa 'alaika bi rabi'in wa hakadha. Wa in lam yahsulil inqa'u bitalatatin, dan jika tidak dia dapatkan kebersihan dengan 3 kali minal masahati dari usapan, dan jika dia tidak mendapatkan kebersihan dengan 3 kali usapan, bi an baqiya atarun yuziluhu, dengan bahwa lamakan dulu lah. Tahlilan. Dengan bahwa masih tersisa bekas yang bisa dihilangkan, ma fawqa sigharil khazafi, apa yang lebih besar, ma fawqa, apa yang lebih besar, sigharil khazafi, dari pecahan terkecil gelas. Fa'alaika birabi'in, maka kamu wajib melakukan usapan yang keempat. Kalau masih kelihatan ada sedikit najis, meskipun itu gedenya cuma kayak bagian paling kecil dari pecahan gelas, maka kita wajib melakukan usapan yang keempat. Kalau sampai 3 kali masih ada sisanya, meskipun sisanya itu cuma kayak bagian paling kecil pecahan gelas. Asal katanya khozab itu tembikar. Tembikar itu perabotan yang dibuat dari keramik atau kayak kendi gitu juga. Wahakada, dan seterusnya. Thumma in anqaital mahalla biwitrin fawadihun. Kemudian jika kamu sudah membersihkan tempat keluarga najis dengan usapan yang ganjil, fawadihun, maka itu jelas. Kalau udah ganjil, ya cukup langsung berhenti. Ketika kita lakukan usapan ganjil udah bersih, ya berhenti. Wa illa, kalau tidak bersih pada bilangan yang ganjil,
Fatatimmu khamsatan, maka kamu sempurnakan menjadi 5 usapan. Ini bersihnya di usapan keempat, berarti kita nyempurnain usapan kelima. Ini baru bersih di usapan keenam, berarti kita sempurnain di usapan ketujuh. Terus ledes. Ganjil akhirnya pokoknya ya. Iya, pokoknya akhirnya ganjil. Kalau 3 nggak bersih, kita wajib nambahin 1 kali jadi 4. Kalau 4 udah bersih, tetap kita sempurnakan jadi ganjil, jadi 5. Ya, terus, Bisa orang tanah kan. kurang tanah. Iya, bersih. Udah pernah berarti mengerti? Tembok. Kalau cowok kayak air, cuma kalau udah 3 kali usapan belum tanah aja masih ada licin-licinnya. Temboknya gede ya. In anqaita bi rabi'atin, jika kamu bisa membersihkan dengan usapan keempat. Aw sab'atan, ngikut ke khamsatan tadi ya, fatatimu khamsatan aw sab'atan, atau usapan ketujuh, in anqaita bi sittatin, jika kamu bisa membersihkan dengan usapan keenam. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Ila an yanko ay al maudi'u wa yahsulul mas'u. Ila an yanko, sampai bahwa betul-betul bersih, ay al maudi'u artinya tempat keluarnya najis. Wa yahsulul mas'u, dan tercapailah sunnah usapan. Bil itari, dengan bilangan ganjil. Ai al infirodi, artinya yang gasal. Gasal ganjil enggak? Semester genap dan semester gasal. Fal itaru biwahidatin ba'dal inqa'il ladzi lam yahsul biwitrin mustahabun. Maka membuat ganjil dengan 1 usapan ba'dal inqa'i, setelah bersihnya tempat keluar, alladzi lam yahsul biwitrin, atau lam yuhsul ya. Boleh aja tuh, yahsul boleh, yuhsul boleh. Alladzi lam yahsul biwitrin, yang tidak dia dapatkan dengan bilangan ganjil, mustahabun, itu disunahkan. Menambah 1 usapan agar bilangannya jadi ganjil setelah kita membersihkan tempat keluarnya dengan bilangan genap, itu hukumnya sunnah, mustahab. Wal inqa'u ila an la yazilal ataru ilal ma'i, yuzil aja ya. Ila an la yuzilal ma'a, an la yuzilal ataro ilal ma'i, au sigharul khazafi wajibun. Dan membersihkan ila an la yuzilal ataru ilal ma'i, sampai bahwa tidak ada lagi bekas yang dihilangkan dengan air, au sigharul khazafi, atau bekas yang sebesar bagian terkecil dari pecahan gelas, wajibun, itu hukumnya wajib. Pokoknya ketika istinja harus betul-betul tidak tersisa bekas sedikit pun. Selama belum bersih masih ada bekasnya, terus kita gebuk, itu hukumnya wajib. Wajib.
Apa kamu? Asal dicium waktunya agak bau juga bersih. Hah? Gak perlu bongok, gak perlu dicium. Tanda yang bersih, kalau bau bersih. Ini di tagnya illa nggak illa. Mana? Asalu illa nggak illa. Ila. Illa. Kalau di PD ila, Kita bukan illa. Di kita pakai apa? Illa. illa. Ada alifnya. Iya. Pak. Ya boleh. Ila an la yuzilal ataro illal ma'u gitu. Iya, iya. Boleh gitu juga boleh. Sampai bahwa tidak ada lagi bekas yang bisa dihilangkan kecuali dengan air gitu. Saking susahnya itu udah nempel nggak hilang-hilang pakai batu gitu. Kudu pakai air juga. Pokoknya sampai tidak tersisa bekas sedikit pun itu punya wajib dalam istinja. Kalau masih ada yang licin-licinnya rasanya itu terus harus kita bersihin sampai betul-betul nggak ada bekasnya. Wa'lam annal musannifa dzakara li ijza'il iktisari 'alal hajari sittatu syurutin. Atau sittata boleh ya. Jadi maf'ul dari dzakara. Sittata syurutin. Syartaini fi dzatil hajari wa huma kaunuhu tahiran qali'an li'ainin najasati wa talatata syurutin li'ijza'i isti'malil hajari. Lagi nih tangguh. Wa hiya talatu masahatin wa ta'mimul mahalli bikulli masahatin bikulli mashatin wa inqa'ul mahalli wa syarton wahidan lil mahallil ladzi yustanja fihi wa huwa adamu intiqalil kharij. Wa'lam dan perlu kamu ketahui annal musannifa bahwasanya tuan musannif dzakara menyebutkan li'ijza'il iktisari 'alal hajari untuk dibolehkannya meringkas istinja dengan batu sittata syurutin akan 6 syarat. Tuan musannif menjelaskan 6 syarat yang membolehkan seseorang meringkas istinja itu dengan batu. Ada 6 syarat itu kalau pengen istinja pakai batu. Syarto ini fi dzatil hajari, 2 syarat yang berkaitan dengan zat batunya. 2 syarat yang berkaitan dengan zat batunya. Wahuma dan dia itu kaunuhu tahiron qali'an li'ainin najasati. Keadaannya batu itu suci qali'an li'ainin najasati dan bisa menghilangkan zat najisnya. Wa talatata syurutin li'ijza'i isti'malil hajari, dan 3 syarat yang berkaitan dengan dibolehkannya menggunakan batu. Wa hiya talatu masahatin, yaitu dengan 3 usapan. Wa ta'mimul mahalli bikulli mashatin, dan meratakan tempat keluarnya najis dengan semua usapan. Wa inqa'ul mahalli, dan membersihkan tempat keluarnya najis. 3 tuh. Jadi cara menggunakan batunya yang diperbolehkan yaitu dengan 3 kali usapan. Kemudian usapan itu merata ke semua tempat keluarnya najis.
Yang ketiga, usapan itu sampai betul-betul membersihkan tempat keluarnya najis. Wa syartan wahidan, dan satu syarat lil mahallil ladzi yustanja fihi, yang berkaitan dengan tempat yang diistinjakan padanya, tempat keluarnya najis yang kita istinjakan, wa huwa, yaitu adamu intiqalil khariji, tidak berpindahnya najis yang keluar. Adamu intiqali, tidak berpindahnya al khariji, najis yang keluar. Jadi untuk istinja dengan batu syaratnya ada 6. Pertama, menggunakan batu yang suci. Kedua, qoli'an li'ainin najasati, bisa menghilangkan zatnya najis. Yang ketiga, salah sumasahatin, 3 usapan. Keempat, ta'mimul mahal bikul limashatin, meratakan tempat keluarnya najis dengan semua usapan. Yang kelima, membersihkan tempat keluarnya najis. Yang keenam, tidak berpindahnya najis yang keluar. Dah, cukup ya? Apa terus nih? 11. Terus kita mungkin saya kalau lagi jangan pakai air mineral. Pokoknya. Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i kan dia harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air mineral itu suci, tapi karena sudah tercampur dengan zat-zat kimia di penyulingannya, itu berarti suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya saat itu supaya najis yang keluar itu tidak terkena pakaian kita bersihin, udah pakai itu air mineral. Nanti kalau ketemu air yang suci mensucikan, kita cuci lagi. Bilas lagi. Bilas lagi. Bakal jadi. Ini air apa? Sama air pump juga. Makanya kebanyakan kalau orang-orang yang menggunakan air pump itu pakainya mazhab Imam Malik kebanyakan. Gitu. Kan kalau imam yang lain makan, pokoknya yang penting air. Dia mah nggak kenal air banyak, nggak kenal air dikit. Semuanya boleh dipakai. Kalau yang pakai air pump, Jakarta semua air pump. iya, makanya pakainya Imam Malik. Ada susah nggak? Pakai Malik. Hah? Ada susah. Apa sama aja? Itu ya. Ntar tinggal lihat dah cara istinjanya Imam Malik seperti apa, syarat-syaratnya apa aja. Mau pakai air pump nggak? Air lu kan apa lagi mau kan? Parol. Paralon. Ada kuat, ada sumur. Dibuat. Kalau hadis kecil masih yang itu udah besar itu. Kalau kayak di daerah-daerah di komplek-komplek itu air pump. Lah sama aja. Iya. Yang penting nanti cara itunya. Imam Malik cara mandi hadas besarnya seperti apa? Oh, ini kayak gitu. Itunya. Imam Malik cara bersihin hadas kecilnya seperti apa? Cara istinjanya seperti apa? Tinggal dipelajari nanti. Kalau yang di rumahnya pakai air pump, harus itu. Iya. Kayaknya banyak yang gak itu, Hah? mandi aja. Ya itulah. Makanya di semua bab fikih itu pasti yang paling pertama bab toharo dulu. Karena itu penting. Boleh. Imam Malik ya. Iya itu pakai Imam Malik. Iya, kalau mau tahu itu kalau dia kan ya air itu ada aja. Namanya air gitu. Makanya cari cara. Nah, kayak dulu kan di Tambun bisa ada air pump tuh. Saya julum aja udah. Kagak enggak. Agak enggak. Karena ada dua bahasannya.
ketika zat kimia itu dicampurkan ke air itu ada dua. Kalau misalkan zat kimia itu tujuannya untuk menghilangkan bakteri atau hal-hal yang berbahaya bagi orang yang menggunakannya, itu tetap dianggap suci, mensucikan. Tapi kalau zat kimia itu dicampurkan ke air tujuannya untuk menjernihkan air, itu dianggap suci tapi tidak mensucikan. Nah, kebanyakan kaplorit atau tawas yang dicampur di PAM itu tujuannya selain buat membunuh bakteri yang ada di air, buat ngejernihin juga. Itu masalahnya. Jadinya air PAM ya suci tapi tidak mensucikan. Itu masalahnya. Menurut Imam Malik dong. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ya. Kalau Imam Malik kan nggak kenal dia. Itu air lah. Pokoknya yang penting air. Nah, kalau dia kantor pakai air apa? Itu ambil. PAM PAM. juga. Jakarta rata-rata pakai PAM. Berarti guru kalau lagi kerja tuh pakai Imam Malik kan? Iya, dulunya pakai Imam Malik. Hah? Kan ada tisunya. Ada tisunya. Siapin tisunya. Oh, Karena buat maaf mulut juga ya. Iya. Habis makan. Kalau itu lebih baik tayamum apa tetap wudu? Di saat nggak ada air yang signifikan itu. tetap wudu, cuma wudunya menggunakan cara Imam Malik. Kayak kita di Mekah kan, ini bahasanya kita pakai Imam Syafi'i, emang nggak bisa tawaf kita, nyenggol perempuan mulu. Ya udah, wudunya menggunakan cara wudu Imam Malik kan gitu. Ajarin nggak ya? Ajarin sekarang nggak pak nanti. Ya nanti kalau udah mau berangkat umroh, ya ntar wudu, ntar bawa wudu. Ya. Ini mau cebok dulu. Cebok musik dulu. Ya. Masalahnya wudhu Begitu, kan gitu. cebok. Itu. Ya kan biasanya kita begitu, kayak puasa Ramadan kan, buat jaga-jaga di awal, ayo semua pindah ke Imam Malik dulu, niatnya pakai Imam Malik, kan gitu. Sebulan penuh kan begitu. Ya. Kalau Imam Syafi'i kan nggak bisa begitu. Tiap hari. Di Masjid Haram juga kita tawaf wudunya pakai Imam Malik, pindah mazhab dulu. Karena kalau pakai Imam Syafi'i nggak bisa tawaf, kita batal lagi nyentuh perempuan. Tetap wudu, cuma pakai cara wudunya Imam Malik. Apaan? Batal. Emang pernah naik umroh? Bedanya cuma 3 bedanya. Kalau Imam Malik itu pala wajib diusap semua. Yang kedua, semua anggota wudu digosok-gosok, muka digosok, tangan digosok. Kalau Imam Syafi'i kan kita alirin air udah cukup, makanya kaki cuma diputar-putar di keran, kalau kita cukup. Kalau Imam Malik perlu digosok, bedanya. Yang ketiga, Imam Malik mualat itu rukun, wajib mualat berturut-turut. Kalau Imam Syafi'i kan selama airnya masih basah di muka, kita mau ngerokok dulu nggak apa-apa. Mualat itu cuma sunnah. Kalau Imam Syafi'i, jadi habis basuh muka kita ngerokok dulu, kita lanjut lagi. Itu kalau Imam Syafi'i boleh begitu. Kalau Imam Malik nggak boleh. Betul-betul. Nah, kalau bisa air itu kan kayak nyari lagi gitu. Bisa kalau itu mah. Kalau Imam Syafi'i mah. Kalau Imam Malik nggak bisa. Udah tuh, cukup ya. Kelas 11 lewat. Jelas guys, nanti pas bab wudu dah kita bahas itu. Perumahan bete ini. Kita hadiahkan pahala talib kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.